Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, dalam video kali ini saya Muhammad Ashraf dari IAT Lokal 2 semester 5. Di sini saya mengerjakan tugas kuliah dari dosen kami Bapak Ahmad Rifai Beta selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Mengajar. Nah, di dalam video kali ini, di dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan tata cara atau tips-tips untuk seorang penghafal Al-Quran. Jauh sebelum kita membicarakan tentang apa itu penghafal Al-Quran, tentu saja terlebih dahulu kita harus memikirkan cara-cara untuk menghafal Al-Quran. Nah, cara-cara untuk menghafal Al-Quran itu di sini saya akan sedikit memaparkan yang menurut pengalaman saya dan menurut yang pernah saya dengar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentunya cara mengingat ayat atau menghafal Al-Quran. Itu teknik dasar untuk menghafal Al-Quran. Itu kalau kita bicarakan masalah tahfidz, menghafal. Beda kalau tahsin, itu tahsin sebelum menghafal Al-Quran pasti harus belajar ngaji dulu. Nah, belajar ngaji itu termasuk syarat dasar untuk menghafal Al-Quran. Mempelajari huruf-huruf, cara menyebutkan huruf dengan baik, cara menyebutkan huruf sesuai dengan makharijul huruf. Dalam istilah tajwid itu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf di dalam mulut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengenai di dalam pembahasan tentang menghafal Quran ini tentunya kita harus membiasakan diri melihat Al-Quran. Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh para penghafal Al-Quran sekarang, yaitu adalah maunya simple, nggak membiasakan diri dengan Al-Quran. Nah, saya di sini mau memberikan tips-tips menghafal Al-Quran itu sesuai dengan cara saya. Di dalam satu halaman itu setidaknya kita membagikan 3 bagian. Satu halaman di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran zaman sekarang itu saya perhatikan itu sudah ada yang berwarna. Satu halaman itu dikasihkan warna. Untuk warna yang pertama sekitar 4 ayat, warna merah, kuning atau hijau. Itu yang pernah saya lihat. Nah, menghafal Al-Quran itu harus sabar. Misalkan warna merah dulu, kita menghafal warna merah sampai lancar, sampai kita mengingat ayatnya, sampai kita mengingat tulisannya, sampai kita bisa membacanya di dalam hati. Itu sudah indikasi bahwa hafalan itu sudah masuk di dalam otak kita. Nah, setelah dihafal satu warna, kemudian warna selanjutnya sampai warna ketiga yaitu satu halaman, dan satu halaman nanti itu kita coba bersihkan, maksudnya kita coba satukan di dalam ingatan kita. Nah, itulah salah satu cara yang saya ketahui yang sering saya gunakan untuk menghafal Al-Quran. Itu 2 pembahasan tadi. Yang pertama tentang
memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang kedua tips menghafal Al-Quran yang saya paparkan tadi. Itu tentang menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua untuk pembahasan utama yang kedua yaitu tentang yang paling penting itu murajaah. Istilah murajaah itu menjaga hafalan Al-Quran. Menjaga hafalan Al-Quran agar tetap diingat, agar tetap lancar. Itu sangat banyak tipsnya, dan sesuai dengan kondisi orang, sesuai dengan kenyamanan seorang penghafal Al-Quran itu berbeda-beda caranya murajaah. Namun di sini saya ingin memberikan pengalaman saya sendiri, setidaknya jadi contoh bagi teman-teman, siapa tahu bisa dijadikan sebagai setidaknya ada referensi lah untuk murajaah Al-Quran. Itu dari saya sendiri, yaitu murajaah Al-Quran itu sebenarnya konsepnya begini, kaidahnya begini: semakin sering diulang akan semakin lancar. Itu. Tapi pertanyaannya, ketika kita mengulang hafalan, apakah berkualitas murajaah hafalan kita? Apakah berkualitas cara pengulangan hafalan kita? Nah, cara yang saya pakai itu yaitu dengan cara, saya termasuk orang yang ketika subuh itu, mungkin kebanyakan orang gitu juga, ketika subuh ingatan itu sangat kuat, sangat jernih, sangat enak, sangat segar di dalam pikiran untuk masuk ke dalam pikiran kita apalagi kita penghafal Al-Quran. Nah, mengenai tentang banyaknya hafalan yang saya murajaah dalam setiap hari itu minimal 3 juz dibaca bil ghaib, insyaallah itu sudah lancar. Itu terus menerus 3 juz per hari, berarti 10 hari 1 kali khatam, 1 bulan 3 kali khatam sampai mati. Itu tanggung jawab seorang penghafal Al-Quran. Ketika dia memutuskan untuk menghafal Al-Quran, maka tugasnya itu sampai mati. Kewajibannya untuk menjaga hafalannya itu sebagai sampai mati. Ini juga saya sampaikan untuk sebagai bahan pengingat diri saya sendiri juga. Semoga kita semuanya di dalam forum ini, dalam kesempatan yang mendengarkan video saya ini, menjadi penghafal Al-Quran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang pembahasan tentang murajaah Al-Quran. Yang pertama tadi saya sampaikan tentang cara-cara dan tips-tips murajaah menghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya yang saya ingin sampaikan tentang ada pertanyaan tentang apakah seorang pendosa itu hafalannya bisa lancar. Nah, yang saya dengar dari guru saya, ya, ketika kamu seorang pendosa selalu mengulang-ulang hafalanmu akan lancar. Tapi ketika di akhir hayat nanti, ketika kamu masih mengerjakan dosa itu, mengerjakan kekhilafan itu akan berdampak dengan hafalanmu, akan berpengaruh dengan kelancaran, apalagi dengan tanda kutip keberkahan. Karena menghafal Al-Quran itu bagaikan hati itu bagaikan wadah. Al-Quran itu suci. Jadi sebelum kita menaruh Al-Quran di wadah itu, di hati itu harus dibersihkan. Makanya ketika kita memutuskan untuk menghafal Al-Quran, maka di situ ada
tertanam motivasi bahwa kita harus membersihkan diri kita dari hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu seorang penghafal Al-Qur'an harus bagus bacaannya, bagus bacaan Quran ini, karena percuma menghafal kalau bacaannya kurang tepat, itu sangat disayangkan. Yang kedua, rajin-rajinlah murajaah hafalan Al-Qur'an, karena dosa bagi seorang penghafal Al-Qur'an yang melupakan hafalannya itu bagaikan buih yang terombang-ambing di lautan. Baik, itu sekian dari tugas praktikum mengajar saya. Semoga Bapak Ahmad Rifai Beta sehat selalu, dan kita semua teman-teman sekelas kalian menjadi penuntut ilmu yang akan bermanfaat bagi manusia lainnya nanti. Baik, hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.